siri bicara Al-Quds sempena Ramadan 2026, anjuran bersama Asia Pacific Women Coalition Malaysia, for Al-Quds and Palestine dan Malaysian Coalition dan juga Alimat wa Da'iyat, Koalisi Ilmuwan dan Pendakwah untuk Pembebasan Al-Quds dan Palestin. Alhamdulillah untuk hari ini Ramadan yang ke petang ni sore ni Ramadan yang ke-20, kita telah sempat menyenggah ke sesi yang ke-6, insyaAllah. Yang hari ni yang ke-6. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bersama dengan kita, Ukhti Sarah Mutiyah Widat selaku manager bahagian edukasi dan advokasi di Smart Satu Tujuan dan Solidarity for apa tu namanya nanti Sarah sudah tak hafal kakak. Okey. InsyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa hari ini, Sarah akan kongsikan kita tentang hasbara itu apa dan bagaimana mungkin kita boleh lihat peranan kita lah sebagai muslimin khususnya dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Tafadhali Ufti Sarah. Iya, jazakillah khair Kak Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan kita kenikmatan yang tidak berhenti rasanya dari bangun tidur sampai tidur lagi, apalagi di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan yang segala aktivitasnya Allah lipat gandakan amal, pahala kebaikan insya Allah. Sebering salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kita selaku umatnya yang hari ini memiliki tugas yang besar dalam memperpanjang risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu risalah besar yang harus kita jaga adalah menghidupi Masjid Al-Aqsa yang hari ini sedang dijajah. Karena dulu Rasulullah walaupun tidak lama menginjak Baitul Maqdis, gitu ya. Mungkin kalau kalau perjalanan itu hanya transit ya ketika peristiwa Isra Mi'raj ya transit di Al-Aqsa, tapi itu luar biasa sekali Rasulullah mendidik para sahabatnya untuk dekat dengan Masjid Al-Aqsa yang bahkan sejak sebelum Rasulullah lahir sudah di bawah jajahan Romawi. Terima kasih banyak Kak Marwah dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi. Semoga ini jadi diskusi yang hidup ya. Jadi bukan Sarah yang memberikan materi aja, tapi bisa berdiskusi. Dan ini Sarah coba pakai bahasa Indonesia perlahan agar bisa dipahamin. Mungkin banyak ya, sangat banyak eh, apa namanya hal-hal atau kosakata yang bisa dipahami ya, karena sering ngobrol sama Kak Marwah juga. Jadi semoga kalau orang-orang Indonesia kenalnya sama Upin Ipin, tapi sekarang kita lebih meningkat lagi kenalnya dengan persahabatan Indonesia dengan Malaysia untuk Palestina, insya Allah. Boleh Kak Marwah untuk share screen-nya? Mohon maaf merepotkan. Ya, insya Allah sore hari ini akan ngebahas sedikit ya tentang Hasbara Project atau mesin propaganda Zionis yang mungkin kakak semua sudah sering mendengar terkait Hasbara Project. Kak Marwah sudah bisa share screen kah? Oh ya Sarah, sudah oke. Oh, oke. Lanjut. Oh, sudah muncul ya share screen? Sudah. Ah, ah. Oh, di Sarah Share sih belum screen. muncul ya.
Oh, Sarah tak kelihatan ya? Iya. Oh, karena aku di spotlight kali ya. Mau di remove ya spotlightnya? Boleh deh Kak, biar kelihatan juga teman-teman. Oke. Mm-mm. Ya, sambil Nggak, berjalan. nggak di, sudah tidak spotlight lagi. Oh, sudah, tapi belum terlihat ya Hmm. share screen-nya. Oke, sekejap. Mm. Remove. Ya, ya, tadi mungkin sambil berjalan ya. Tadi Kak Marwah memperkenalkan SMART. SMART itu adalah Solidarity of Muslim for Al-Quds Resist 171. Satu tujuan itu filosofisnya adalah Surat Isra ayat 1, surat ke-17 ayat 1. Jadi kami menyebutnya satu tujuan gitu. Nah, eh, untuk pembahasan Hasbara Project ini belum banyak diketahui oleh orang-orang di luar sana gitu bahwa Israel ini ternyata punya gerakan yang sangat terorganisir gitu ya dalam membuat kebohongan-kebohongan gitu ya, membuat eh, disinformasi, misinformasi yang disebarkan dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja untuk menjerat orang-orang agar menutupi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan gitu. Belum bisa ya Kak, share screen ya? Sudah tak kelihatan ya, tapi kamu pun belum, sudah bukan spotlight lagi. Iya, oh mungkin Tahira udah terlihat ya berarti ya share screen-nya ya. Soalnya aku nggak. Yang lain sudah nampak belum? Mm-mm. Masih yang starting point Hasbara ya? Yang Starting Oh, point Hasbara. Hmm. oh, oke tapi oke. masih di kanvanya gitu ya, belum full screen. Belum kan? Belum full screen. Oke oke, sok monggo Oke, Kak. sekarang full screen. Sudah di starting point Hasbara. Oh oke, siap siap Kak. Tadi aku nggak muncul ya, ya udah deh nggak apa-apa. Oh ya ya oke, muncul 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 muncul. Ya, Muncul. Oke. oke, alhamdulillah. Ya, starting point Hasbara gitu ya. Jadi kakak-kakak semua, Hasbara Project ini itu hadir gitu ya. Itu ada sebuah peristiwa besar di sebuah di camp pengungsian di Libanon yaitu Sabra dan Satila. Kalau misalkan dilihat peristiwa ini tuh ganas banget ya, ganas sekali gitu. Perempuan yang lagi hamil itu dibelek perutnya ya, diambil bayinya, bahkan bahkan pembantaian di Sabra dan Satila ini itu lebih kejam, lebih sadis daripada Holocaust yang terjadi di Jerman. Nah, sepanjang peristiwa ini, kem-kem ini tuh dikepung ya oleh tentara-tentara Israel dan para milisi gitu ya, yang dikirim oleh Israel gitu untuk mencari anggota dari PLO ya. Jadi ketika ada pengungsian itu ya dimanapun berada itu selalu ada fitnah gitu ya. Bahkan ketika pengungsi Rohingya di Indonesia di Aceh itu luar biasa fitnah yang diberikan oleh musuh-musuh Islam gitu ya bahwa Rohingya ini aib yang besar dan lain sebagainya yang akan merebut Indonesia gitu. Jadi selalu ada fitnah. Termasuk juga para pengungsi-pengungsi Palestina yang ada di Libanon. Ya mereka dibantai habis-habisan itu terjadi sekitar tahun 1982 gitu ya. Israel menyerang Libanon, kemudian Libanon melakukan pembalasan dan Israel itu menduduki tanah Libanon gitu. Nah, opini publik itu akhirnya jadi terbuka matanya gitu bahwa yang terjadi di Lebanon ini itu atas ulahnya Israel yang apa ya ibaratnya tuh eh, tentara-tentara Libanon ini digerakkan oleh Israel untuk membantai ya para pengungsi Palestina di Libanon gitu. Nah, sehingga Israel ini akhirnya berpikir bahwa perlu ada sesuatu untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan, khususnya di Libanon gitu. Next slide. Nah, Hasbara ini berawal dari
The American Jewish Congress. Ya, The American Jewish Congress ini adalah asosiasi Yahudi Amerika yang berjuang untuk mempertahankan Yahudi Amerika melalui advokasi kebijakan publik, gitu ya, melalui undang-undang, terus kebijakan politisi, gitu. Yang dimana ya si American Jewish Congress ini mengumpulkan dana sebesar 200.000 US dollar itu tahun 80-an. Itu mereka udah mengumpulkan uang sebanyak itu gitu ya. Eh, Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik para public relation PR orang-orang Israel. Jadi sebenarnya PR Israel itu tuh bodoh gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa bikin pesan-pesan propaganda untuk menutupi kejahatannya gitu. Akhirnya Amerika inilah yang turun tangan gitu ya, turun tangan untuk membantu, untuk ngajar, untuk memberikan pengajaran kepada PR dari Israel. Nah, orang yang bertugas untuk menjalankan misi ini adalah Mr. Phil Feigl. Jadi dia adalah Chairman of Baker dari Phil Feigl. Dia bertemu dengan pemerintah Israel untuk minta izin, gitu. Boleh nggak? Boleh, perbolehkan untuk mengajarkan saran-saran komunikasi ke PR Israel gitu. Next slide. Nah, dan siapa target dari Hasbara Project ini gitu. Nah, luar biasa ya, uang yang digelontorkan atau yang diberikan Amerika untuk Israel itu dari dulu itu sudah sangat besar. Setiap tahun itu Amerika Serikat memberikan 3,8 miliar dolar Amerika Serikat kepada Israel gitu. Dan ini untuk apa? Untuk komitmen jangka panjang. Nanti kita bahas ya berapa perputaran uangnya gitu. Next slide. Nah, eh, yang pertama adalah target dari Hasbara ini adalah pemilik perusahaan media. Tuh, jadi kenapa pemilik perusahaan media? Hampir 90% media di Amerika itu sudah dikuasai oleh Zionis Israel gitu. Kenapa sih di Amerika gitu ya? Karena media ini yang bisa menggiring opini dari masyarakat gitu ya, Amerika Serikat gitu. Jadi kalau misalkan Amerika Serikat ini sudah termakan Hasbara Project atau informasi yang bohong dari Zionis, masyarakat akan ikut mendukung pemerintah gitu ya untuk mensupport untuk support Israel gitu. Jadi penting banget bagi pemerintah Amerika, suara atau dukungan masyarakat Amerika itu sangat penting. Tuh, makanya mungkin sebelum sebelum 7 Oktober itu masih banyak masyarakat Amerika Serikat yang mendukung atau pro ya terhadap Israel. Tapi beda lagi ketika Tufan Al-Aqsa itu semua berubah gitu ya. Bahkan kayak lebih dari 50% gitu ya, hampir 90% anak-anak muda Amerika Serikat itu mendukung perjuangan dari Hamas itu sendiri gitu. Karena itu setelah 7 Oktober. Sebelumnya itu luar biasa ya, dimakan. Oh ya ini ya. Nggak apa-apa Kak, next aja. Nih jadi ya lebih dari 90% gitu ya media media di Amerika Serikat itu mendukung propaganda dari Israel gitu. Jadi makanya masyarakat Amerika itu dibodohi ya oleh propaganda Hasbara ini. Next slide. Nah, kemudian juga elit politik. Target target selanjutnya selain pemilik media adalah elit politik gitu. Jadi yang namanya elit politik gitu ya, penguasa itu kan butuh uang gitu ya, dan pebisnis juga butuh perlindungan. Ya, pengusaha ini maksudnya adalah pengusaha pemilik media ya, yang dia butuh perlindungan biar eh, agar bisnisnya aman gitu ya dari kebijakan-kebijakan yang merugikan media, sehingga ad politik ini itu menjadi sasaran. Jadi mereka membuat jaringan lobi pengusaha Israel dalam landscape politik Amerika sedemikian menggurita gitu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan ini yang kemudian diatur oleh AIPAC. Nah, nanti kita bahas ya, American Israel Public Affairs Committee. Jadi elit politik itu kan butuh kalau ketika pemilihan umum ya, atau apa namanya,
pemilihan presiden gitu ya atau parlemen itu kan mereka butuh pencitraan. Nah, butuh pencitraan sehingga mereka juga butuh media gitu. Jadi mereka saling apa namanya mutualisme lah gitu dalam kejahatan. Next slide. Nah, ini dia. Ini adalah website dari IPAC. Jadi mereka itu sudah terang-terangan sebenarnya, sudah tidak malu-malu lagi gitu ya, bahkan dibuat sebuah website gitu, the largest pro-Israel PAC in America. Jadi IPAC ini dibuat oleh pemerintah Amerika untuk apa? Untuk sebagai apa namanya perwakilan atau penghubung antara pemerintah Amerika dengan kepentingan-kepentingan Israel. Jadi saking Amerika mendukung Israel, mereka membuat divisi gitu atau lembaga khusus gitu. Nah, 98% ya dari kandidat kandidat eh, di pemilu para politisi itu didukung, disupport oleh IMPAC ini. Next slide. Nah, di sini ada beberapa politikus ya, petinggi-petinggi di Amerika Serikat yang itu disokong oleh IPAC gitu. Untuk apa? Untuk melanggengkan kepentingan Israel di Parlemen Amerika Serikat. Nah, ini ada Joe Biden. Tuh ada banyak ya nama-nama yang mungkin nggak asing buat kita gitu ya. Ada Marco Rubio juga. Ini nama-nama yang emang di 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 apa ya ditempatkan di Parlemen Amerika Serikat untuk memperpanjang kerjasama antara Israel dan Amerika Serikat gitu. Next slide. Nah, ini dia tadi ini adalah siklus ya. Kalau kata kita tuh kayak apa lingkaran setan ya. Nah, ini adalah siklus ya. Jadi IPAC, ya, IPAC ini eh, Amerika, ya. Oke, Amerika Serikat. Nih, kita mulai dari Amerika Serikat. Amerika Serikat ini memberikan uang sebesar 4 miliar, ya, 4 miliar dolar ke Israel. Nah, dari mana uang-uang ini? Dari pajak-pajak masyarakat Amerika, gitu ya. Jadi pajak-pajak masyarakat Amerika. Kemudian Israel, ya, Israel mempertahankan hubungan strategis dengan AIPAC, ya. Ini apa namanya? Jadi penghubung nih ya antara Amerika dan Israel si AIPAC ini. Nah, lalu IPAC ini memberikan dana sebesar 100 juta dolar untuk mendanai politik politikus Amerika Serikat gitu ya atau AS Kongres agar meloloskan bantuan Amerika ke Israel. Tuh, jadi sebenarnya kalau dilihat dari siklus ini Amerika itu rugi besar ya. Dia ngasih uangnya 4 miliar dolar gitu ya, tapi si IPAC ini ngasih Kongres Amerikanya hanya 100 juta dolar gitu. Tapi bagi Amerika ini nggak masalah gitu. Kenapa? Karena ini bagi Amerika bukan soal untung atau rugi gitu, tapi untuk menjaga sekutu ya di Timur Tengah gitu. Jadi untuk menjaga kestabilan Amerika Serikat di Timur Tengah. Tapi dampaknya luar biasa ya bagi masyarakat Amerika. Ya biaya kesehatannya mahal, pendidikannya nggak terjangkau, dan bahkan banyak homeless ya, homeless di Amerika tuh banyak banget. Jadi kalau banyak banyak sekali, kalau banget tuh di Malaysia nggak kenal ya Kak banget, banyak sekali gitu ya. Nah, Nah banyak. banyak, nah jadi apa namanya ya Amerika Serikat itu lebih mementingkan eh, apa ya kerja-kerja jahatnya gitu ya di Timur Tengah dibandingkan memikirkan masyarakatnya sendiri gitu. Bahkan banyak sekali ya infrastruktur yang rusak gitu di Amerika Serikat dan mereka nggak peduli gitu. Next slide. Nah, selain itu, selain tadi ya ada apa namanya pemilik media, kemudian politikus, kemudian yang jadi target Hasbara adalah lembaga humas gitu. Jadi
pemerintah Israel ini menyewa banyak lembaga humas ya yang punya power yang besar di Amerika Serikat. Yang tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk membuat strategi-strategi yang akan dijalankan oleh konsulat Israel di Amerika Serikat gitu. Jadi mereka akan membangun jaringan relasi dengan wartawan-wartawan. Kemudian lembaga humas ini akan memonitor ya, memonitor berita-berita yang keluar dari tiap media gitu ya. Dan mereka ngasih apa ya, ngesuplai narasi-narasi propaganda gitu. Nanti pakailah gunakan kata perang gitu. Sedangkan atau kata konflik, sedangkan yang terjadi pembantaian, kolonialisme. Jadi yang hal-hal yang seperti itu yang udah disiapkan oleh lembaga humas ini. Next slide. Nah, kemudian watchdog groups ya, lembaga pemantau. Nah, jadi kalau misalkan ada media-media yang kemudian dia tidak mengikuti term and condition dari lembaga humas gitu ya, itu akan ada yang mantau. Ya, akan ada yang mantau gitu. Nanti bisa saja gitu ya. Media-media yang mengeluarkan informasi yang benar bagi Palestina itu sama mereka di take down atau nanti si medianya mendapatkan sanksi atau lain sebagainya gitu. Jadi harus mengikuti apa yang di apa yang menjadi program ya atau propaganda Israel gitu. Next slide. Nah, ini mungkin terakhir ya karena waktunya juga terbatas. Kita kita bikin dua dua sesi insya Allah. Jadi eh, di kayak dua pekan lalu Sarah chat ke Marwah gitu ya setelah baca buku Zionis dan Syiah bersatu melawan Islam. Ada satu bab yang eh, apa ya membuat Sarah ngerasa wah ini tanggung jawab besar banget gitu ya. Malaysia dan Indonesia ini adalah negara mayoritas Muslim yang besar di Asia Tenggara yang mungkin ya sering terjadi kayak konflik gitu ya antara Indonesia dan Malaysia yang itu sebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya gitu. Jadi ada unsur-unsur pemicu gitu ya layaknya api yang menimbulkan asap besar. Ya, yang pertanyaannya adalah siapa pemantik api itu? Ya, siapa yang pemantik apakah umat Islam gitu ya. Nah, kalau di bukunya yang ditulis oleh Muhammad Pizarro Novelan Tauhidi gitu ya, kita itu korbannya. Umat Muslim di di Indonesia dan di Malaysia adalah korbannya. Ada pakar Melayu ya, Profesor Dr. Dato Nik Anwar Nik Mahmud dari Institut Alam dan Tamadun Melayu University Kebangsaan Malaysia ya menyetujui atau mengamini bahwa adanya intervensi luar di balik perseteruan kedua negara serumpun Muslim ini gitu. Nah, bahkan dalam memoir buku Timas Raffles itu disebutkan bahwa Barat harus memastikan bahwa Melayu ini harus lemah. Ya, Indonesia, Malaysia itu harus lemah gitu ya. Melainkan majemuk yang dibawa oleh orang-orang Cina dan India. Nah, yang kemudian juga memastikan bahwa raja-raja Melayu ini eh, apa ya mencakup Semenanjung, Sumatera, Jawa dan sebagainya itu tidak mengambil para ulama Barat menjadi penasihat mereka. Ya, jadi tujuan mereka itu memang untuk memisahkan Arab dengan Melayu gitu. Kenapa mereka kok mau gitu ya Zionis Israel ini tuh mau memecahkan antara Malaysia dengan Indonesia gitu karena ketika Indonesia dan Malaysia ini bersatu ya membentuk Imperium Islam Melayu, nah inilah yang sangat-sangat ditakuti oleh Zionis ya karena mereka sadar bahwa Melayu adalah potensi yang kuat dalam membangkitkan Islam dari Tenggara Asia gitu karena oleh sebab itu gitu ya jalur ini tuh harus dihabisi apapun caranya ya dan pengalaman Indonesia yang kerap mudah banget ya mudah sekali diadu domba itu adalah kunci yang selalu dipegang ya oleh sejak zaman Belanda gitu ya ada istilah Dividend Impera gitu. Jadi ya luar biasa ternyata
agenda-agenda Zionis itu juga menargetkan agar kedua negara Indonesia dan Malaysia itu terpecah gitu. Karena mereka sadar ketika kita bersatu, imperial apa namanya kekuatan Muslim Asia Tenggara itu insya Allah akan terwujud gitu. Dan alhamdulillah sore hari ini kita insya Allah bertemu gitu ya untuk kita bangun lagi solidaritas ya dimulailah dari Asia Tenggara ini insya Allah. Mungkin itu saja Kak Marwa yang bisa Sarah sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah kita lanjut ya. Insya Ya, Allah insya nanti Allah. next week dibahas narasi-narasi apa saja yang dibangun oleh Zionis Israel. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sarah atas perkongsian untuk sesi pertama. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu untuk sesi yang kedua dan nanti mungkin kita akan sama-sama lihat melalui apakah usaha kempen digital yang kita boleh laksanakan sebagaimana kempen-kempen digital yang telah cemerlang dilaksanakan oleh pasukan Indonesia. InsyaAllah kita mengharapkanlah dengan usaha yang kredit ni Allah memberkati atau berkahi memberi barakah agar usaha yang kemudian yang datang ni menjadi lonjakan kepada usaha-usaha yang seterusnya insya-Allah. Selamat beribadah untuk belinya malam 10 terakhir ni. Semoga Allah berkati. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Marwa. Terima kasih.